Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji bersila syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya pada hari ini. Tak lupa pula salawat berserta salam kita hadiahkan kepada cucu pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang saya hormati Ibu Novitayanti MPD selaku dosen pengampu Tafsirul Quran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2305020026 dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari kajian Ustadz Budi Ashari LC yang berjudul Keseharian Rasulullah SAW. Yang saya dapatkan dari kajian tersebut yaitu yang pertama tentang jadwal tidur Rasulullah. Nabi SAW dalam hadis yang sahih membicarakan tentang kapan Nabi diperintahkan bangun. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun pada tengah malam. Bangun pada tengah malam itu jam berapa? Bangun tengah malam itu dimulai pada azan maghrib dan diakhiri dengan azan subuh. Kemudian hitunglah dengan membagi dua, maka bangunnya tengah malam. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa bangun pagi paling terlambat adalah pada waktu azan pertama subuh. Sekiranya membaca 50 ayat antara 10 menit sampai 15 menit. Sebelum subuh, itulah waktu bangun pagi paling terlambat. Azan pertama fungsinya mengingatkan yang qiyamul lail agar istirahat sejenak. Fungsi kedua adalah membangunkan yang masih tidur. Kaum muslimin diajarkan bangun tidur paling lambat sebelum 10 menit sebelum azan subuh. Persoalan tidur sangat penting untuk produktivitas dan keberkahan hidup. Yang kedua, jadwal tidur Rasulullah. Untuk diketahui, Rasulullah SAW itu sehari tidur 3 kali, tetapi tidak ada yang panjang. Rasulullah tidur setelah salat Isya. Setelah tidur sejak Isya hingga bangun jam 12 malam, Nabi tidur hanya 4 jam. Aktivitas beliau di malam hari adalah qiyamul lail dan tafsir Quran. Setelah beliau melakukan aktivitas malam, ketemu azan pertama sebelum azan subuh. Disitulah beliau tidur lagi. Nabi baru bangun ketika azan subuh. Rentang waktu azan pertama ke azan subuh adalah 15 menit. Beliau tidur hanya 15 menit. Tidur Nabi yang ketiga adalah waktu Qailullah, yaitu pertengahan siang sebelum masuk zuhur. Nabi tidur hanya beberapa menit menjelang azan subuh. Nabi Muhammad SAW memulai aktivitasnya pada ba'da subuh. Inilah salah satu rahasia produktivitas dan keberkahan hidup Nabi. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW menganjurkan untuk laki-laki sholat di masjid, sedangkan perempuan boleh di masjid. Namun Rasulullah juga menyebutkan bahwa sholat perempuan di rumah memiliki keutamaan yang lebih besar. Yang keempat adalah Nabi adalah seorang suami terbaik yang pernah dijumpai oleh seorang perempuan. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan mulia untuk berpuasa ketika tidak ada makanan di rumah. Hal ini bukan hanya menunjukkan kesabaran beliau, tetapi juga menjadi teladan bagi umatnya untuk menghadapi keterbatasan dengan sikap ikhlas dan mengubahnya menjadi ibadah.
Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.